Cek satu. Oke, selamat malam teman-teman setia dari Merinding Story. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu bagi yang baru datang nih, kita cek ombak dulu deh. Boleh dong, cek ombak dikit ya. Nanti siapa tahu dari teman-teman ada yang ingin share story atau ada yang ingin punya pengalaman pribadi, boleh. Atau siapa tahu dari teman-teman ada yang yang punya pengalaman mungkin dari sanak saudara ataupun dari teman atau dari siapapun lah itu. Cek satu. Cek satu. Oke. Dimulai nanti. Dimulai nanti. Kok hilang? Cek. Cek, cek. Kita dulu ya. Kita turunin dulu. Selamat malam buat teman-teman semua. Oke. Ini salah satu cerita di mana gimana ya? Jadi mulainya itu sebetulnya ini ceritanya sudah melegenda, semua orang juga udah pada tahu. Ini akan aku cerita ulang lagi aja, juga sama untuk nama-namanya ini aku bikin saja ya. Itu ada A, B, C dan D, dan itu kita ungkapkan
dalam nama yang A. Adi, B. Budi, C. Cindi, D. Doni gitu. Oke, kita masuk cerita. Kejadiannya ini itu waktu mereka sekitar SD kelas 6. Ya, SD kelas 6. Waktu SD kelas 6 otomatis yang namanya anak-anak ya. Ya namanya anak-anak itu pasti mereka akan penasaran akan sesuatu hal yang baru. Penasaran akan sesuatu hal yang dilarang gitu. Jadi yang namanya anak-anak apabila dilarang mereka pasti akan bertanya dan makin menjadi gitu pertanyaannya. Ini kisahnya itu lucu. Anak-anak ini mereka tanpa sengaja. Jadi ada satu daerah ya, satu desa. Entah kita nggak sebut nama desanya, tapi di Jawa Barat setahu saya ya. Jadi waktu di desa tersebut kejadiannya adalah sangat-sangat gempar ya. Kalau disebut gempar karena tadinya itu hanya kejadiannya hanya di desa itu, tapi makin kesini ternyata meluas ceritanya dan akhirnya menjadi sebuah cerita yang urban gitu. Jadi ceritanya hanya dari mulut ke mulut dan akhirnya mereka penasaran datang ke tempatnya. Awal mula itu 4 anak SD A, B, C, D, Adi, Budi, Cindy, dan Doni. Dini ya, Dini kok nggak salah. Adi, Budi, Cindy, Dini, I semua, I gitu ya. Mereka sering bermain di taman dan kadang-kadang pun mereka main ke kebun belakang atau mungkin arahnya lebih ke hutan. Karena zaman mereka waktu di desa pada zaman itu tidak ada yang namanya pagar pembatas, itu tidak ada karena mereka hanya dibatasi oleh semak-semak dan pohon-pohon tinggi, dan selebihnya itu mereka bisa masuk ke sana tanpa ada halangan apapun. Orang tuanya pernah berkata, Jang, kalau misalkan main jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh dan jangan keluar dari atau memasuki daerah yang itu gitu ya, udah dikasih tahu sama bapaknya sebelumnya. Lalu karena adanya larangan, 4 anak ini penasaran. Si Adi ya, Adi yang punya rumah itu, si Budi udah bertanya, Bud, emang di sana ada apa sih? Gitu. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Gitu. Dan akhirnya teman yang satu lagi bertanya, emang di daerah sana yang nggak dibolehin gara-gara apa? Mereka kan makin bertanya kan, karena ya itulah yang namanya anak-anak, kalau makin dilarang mereka makin bertanya-tanya dan makin penasaran. Ya sama kayak misal kita juga pasti seperti itu. Lalu dengan sifat penasarannya mereka mulailah sebuah petualangan yang sebetulnya tidak boleh gitu. Dari kejauhan si ini memanggil, Bud, tunggu, aku nggak bisa cepet-cepet jalannya. Oke, nah setelah nggak bisa cepat-cepat, akhirnya Budi memanggil Adi yang di depan. Lalu si Adi menoleh ke belakang. Aduh, lama banget sih jalannya, cepet dong, nanti keburu sore, kita penasaran nih di daerah sini ada apa
gitu katanya. Dan yang paling akhir itu Dini ya. Dini bilang, kalau mau bareng dong, aku nggak mau ditinggal gini, ya udah aku pulang aja. Akhirnya Adi pun mundur, Adi dan Budi pun mereka akhirnya berbarengan jalan bersamaan berempat. Mereka berjalan, dan setelah mereka berjalan, selang lama mereka melewati jalan hutan, jalan semak-semak, banyak pohon-pohon pinus tinggi. Lalu di situ terlihat ada sebuah kain, ya, ada sebuah kain yang tertutup beserta dengan seperti ada ranting dan daun-daun. Mereka penasaran, itu ada kain di sana. Oh ya udah, nah itu kain apa ya? Nah, lalu mereka mendekati. Setelah mereka mulai mendekati, mereka buka itu kainnya. Nah, pas dilihat, ih, apa ini? Ambil itu, apa itu? Dan ketika itu mereka buka, akhirnya mereka menemukan sebuah boneka yang menyerupai manusia, dan boneka tersebut terbuat dari batok kelapa dengan kayu yang seperti silang, kayunya seperti silang. Setelah mereka ambil boneka tersebut, mereka melihat, ini apa sih? Kamu tahu nggak? Tanya Adi. Budi menjawab, ih, apa ya? Aneh ya bentuknya, kok kayak boneka, tapi kok gini, ini kayak tangan, tapi nggak ada kakinya. Dan Cindy dan Dini pun menjawab, iya aneh ya, kok kayak gini, tapi apa bonekanya belum jadi, gitu. Itu ungkapan mereka. Lalu dengan penasaran tersebut mereka bawa itu boneka, akhirnya pulang karena sudah waktu sudah menunjukkan kurang lebih sekitar ya sore lah ya, karena sudah mulai redup sore dan awan sudah mulai menutup. Mereka pulang berjalan. Budi, Cindy dan Dini mereka pulang ke rumah masing-masing. Adi pun ke rumah dia sendiri. Setelah sampai rumah, si Adi menyimpan boneka tersebut di teras mereka, di teras dia simpan. Lalu setelah disimpan, maghrib pun tiba. Bapak Adi itu baru pulang dari masjid atau musola yang ada di desa tersebut. Dan ketika sampai rumah, Bapak Adi heran, hah, ini apa? Loh, ini punya siapa? Langsung dia karena terheran-heran gitu, akhirnya dia mengetok rumah, masuk ke dalam dan mencari ibunya. Bu, ini punya siapa? Ibunya menjawab, wah nggak tahu, ibu dari tadi di rumah, dari tadi di dalam kan masak. Adi itu coba tanya Adi, dipanggil Adi sama si bapak. Adi turun karena dia kamarnya di atas. Dia turun. Iya pak, ini punya siapa? Oh tadi aku nemu. Hah? Nemu di mana? Bertanya dong bapaknya. Aku kan tadi kan ke hutan pak, ke belakang. Nah, si Adi dengan spontan menjawab pertanyaan bapak, tapi sambil menutup mulut karena dia keceplosan. Dan si bapak itu pun mulai merasa kesal karena larangan yang sudah dia bilang sebelumnya dilanggar oleh anaknya. Ya itulah namanya anak-anak ya, karena sering dilanggar, itulah yang jadi pertanyaan mereka, dan mereka makin penasaran berani. Lalu Adi pun diceramahi oleh bapaknya. Adi, kamu kan udah saya bilang
jangan pergi ke belakang, karena di belakang itu nggak boleh. Bapak udah bilang berapa kali, kenapa kamu nakal, kenapa kamu terus ke belakang? Dan ini apa ini, kamu dapat dari mana ini boneka? Adi pun menjawab, ya maaf Pak, aku kan penasaran di belakang ada apa. Habis Bapak nggak pernah cerita di belakang ada apa, kenapa? Maka itu aku ya akhirnya pergilah gitu mereka bersama teman-teman yang ABCD, ada Adi, Budi, Dini dan Cindy. Ya udah, kata si bapak, kamu kembalikan dan kamu buang jauh-jauh, jangan dibawa masuk ke dalam rumah, tidak boleh, berbahaya. Adi kan bertanya, ya emang boneka apa ini, kenapa kok yang gini aja nggak boleh, ini kan cuma kayu Pak, ini kan cuma batok kelapa yang ada serabut rambut, apa sih Pak? Bapak bilang gak boleh, cepat buang. Lalu Adi pun malam itu selalu berpikir kenapa, dan akhirnya keesokan harinya sebelum dia berangkat sekolah, dia membuang boneka tersebut. Setelah dibuang, tentunya, nah ini dia, tentunya si Adi hanya menyembunyikan bonekanya di pelataran rumahnya, ditutupi oleh kain-kain dan ditutupi oleh dedaunan gitu. Lanjut cerita, mereka Adi, Budi, Cindy dan Dini pulang sekolah. Mereka berembuk. Tahu nggak? Papa aku melarang aku untuk, maksudnya nggak boleh boneka ini dibawa ke rumah. Gimana dong? Budi menjawab, loh emang kenapa? Cindy dan Dini pun menjawab, loh emang kenapa ya? Ada apa sih sama boneka itu? Ditanya dong sama mereka. Maklum namanya pas 6 SD. Setelah mereka berembuk, udah kita mainin aja bonekanya, toh lucu, boneka dari kayu, ada batok kelapa gitu ya, ada rambut-rambut gitu kayak serabut gitu. Ya namanya anak-anak lah ya, mereka kan nggak tahu apa-apa. Sedangkan itu kalau tahu, waduh merinding. Singkat cerita, siang pun tiba, menuju sore sekitar jam 3. Lalu mereka berkumpul, sini. Ayo kita ambil boneka. Boneka yang mana? Itu loh yang kemarin aku simpan. Oh ya boleh, ayo. Diambil lah bonekanya sama mereka. Mereka pun pergi ke satu saung ya, seperti kayak saung di tengah sawah, tapi ini saungnya di tengah hutan gitu. Mereka bermain karena mereka memang biasa bermain di sana. Setelah mereka bermain, Dini memegang boneka tersebut dan melihat, ini apa? Kok ada kertas? Mana? Coba aku lihat. Dibukalah oleh mereka dan dibaca. Nah, disinilah permulaan. Setelah dibaca, Adi, Budi bergantian membacanya. Lalu Adi pun berbicara dengan lantang. Apa sih tulisannya ini? Cuman kayak begini aja kok. Cuman tulisan apa ini? Cuman jelangkung. Di sini ada pesa. Apa ini? Gak ngerti aku. Dilempar ke tanah dan oleh Budi diambil. Setelah diambil, dibacakan hingga selesai dengan nada rendah. Berikut penasaran, Budi membaca, jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil-kecilan. Kalau kau ingin datang, dan seterusnya. Nah, lalu boneka itu oleh Budi dipegang. Ya, itu bonekanya dipegang oleh Budi. Setelah Budi memegang boneka itu, tiba-tiba tangan Budi itu seperti ini,
kuat sekali. Aku nggak bisa lepas. Ini bagaimana? Aku nggak bisa lepas. Hah? Bud, kamu kenapa? Cindy, tolongin. Din, tolongin. Budi kenapa? Aku nggak bisa lepas. Ini bonekanya keras sekali. Kenapa tangan aku nggak bisa lepas? Dan setelah itu ada seorang bapak-bapak melewati saung tersebut. Setelah mereka bersusah payah melepas genggaman dari boneka tersebut, akhirnya bapak-bapak itu bertanya, ada apa dek? Kenapa? Pak, ini bonekanya gak mau lepas. Boneka apa? Coba lepas dong, ayo jangan rebutan. Karena bapak tidak tahu awal mulanya. Setelah bapak melihat boneka tersebut, dia lari terbirit-birit. Itu sebuah pertanyaan. Dan setelah bapak lari dan Cindy, Dini pun lari, Adi pun saking ketakutannya dia ikut berlari, dan Budi pun akhirnya terlepas secara tidak langsung, lepas dengan sendirinya, lepas. Dan akhirnya mereka lari berempat. Setelah mereka lari pulang ke rumah masing-masing. Lalu di situ si Budi mulai merasakan hal-hal yang janggal. Ketika dia di rumah, tiba-tiba begitu dia masuk rumah, dia punya binatang peliharaan kucing ya. Kucingnya itu mendadak naik ke atas meja makan. Lalu setelah naik ke meja makan, kucing itu meraung-raung seperti yang kelaparan. Dan si Budi pun menjawab, sana, kamu kenapa sih? Sana. Diusir oleh si Budi. Selang berapa lama si kucing yang sudah naik ke meja makan turun dan si Budi pun tidur. Ketika tidur, tiba-tiba ada sebuah benda yang menimpa tubuhnya, yaitu bukunya itu menimpa kepalanya Budi, karena kasurnya itu di atasnya rak buku. Buku itu menimpa kepalanya Budi dan Budinya pun tidak sadarkan diri. Nah, hanya tertimpa buku saja, Budi tidak sadarkan diri. Lanjut cerita, kita potong ke orang selanjutnya, Cindy. Cindy ketika di rumah, dia begitu pulang, biasa namanya perempuan wanita, dia pasti cuci muka, cuci kaki gitu ya, membersihkan diri. Tidak lama air kamar mandinya mendadak panas sekali tanpa ada pemanas buatan ataupun pemanas yang dia nyalakan. Lanjut ke orang yang keempat, adalah Dini. Dini ketika tiba di rumah disambut oleh orang tuanya, diberikan makan. Karena hari sudah mulai sore. Setelah makan, ketika makan dia ambil nasi, ambil lauk pauk dan lain-lainnya. Tiba-tiba nasi itu berubah wujud seperti binatang berwarna putih, bergerak. Ya, betul. Seperti apa? Seperti belatung. Dan Dini pun menjerit. Dia ketakutan, dia lempar itu piring di depan orang tuanya yang sedang makan. Orang tuanya bertanya, kenapa kamu? Itu apa? Apa? Itu. Tapi ketika dia lihat lagi, itu tetap berbentuk nasi. Ya, betul. Lanjut ke cerita yang lain. Adi pun mengalami hal yang sama. Hal keanehan yang Adi alami adalah ketika dia pulang,
Begitu dia masuk kamar karena akan istirahat karena besok akan sekolah, dia memakai selimut, memakai bantal dan guling segala macam. Dan dari sela-sela kasur itu muncul, muncul sebuah tangan seperti ini. Ya, benar. Adi sempat menoleh dan dia memejamkan matanya serapat mungkin. Karena dia berpikir, apa ini? Dan dia menyebut. Dia ingin berteriak, memanggil orang tuanya, tapi tidak mampu. Karena entah kenapa suaranya tidak muncul. Tangan ini terus mendekati tangannya. Mendekati. Dan seketika itu tangannya pun digenggam. Adi pun menjerit dan akhirnya dia lari ke luar kamar, menjerit ke bapak ibunya, tolong, ada sesuatu di kamar. Bapak ibunya pun datang ke kamar dan melihat tidak ada apa-apa. Tidak ada. Setelah keesokan hari pagi-pagi, mereka harusnya ke sekolah. Namun tiba-tiba ada sebuah keanehan. Empat anak ini, Adi, Budi, Dini, dan Cindy, mereka sakit seketika secara bersamaan. Betul? Ya, ini sebuah keanehan buat saya memang. Ya, maksudnya keanehan pada ketika itu. Setelah itu mereka sakit berempat dan akhirnya mereka ke dokter bersamaan, dan orang tua mereka pun bertemu di tempat dokter tersebut, saling bertemu, saling menyapa dan saling mengobrol. Loh, kenapa? Anaknya sakit, Pak? Ya, betul, anak saya sakit gitu. Lalu dia bilang, sakit apa, Pak? Nggak tahu. Ini demam anak saya. Oh, sama, anak saya juga demam, Pak. Loh, itu ada Ibu Cindy. Mama Cindy kenapa anaknya sakit juga? Iya, anak saya nggak tahu sakit, ini demam juga. Ya, 4 anak itu sakit semua. Betul. Lalu tiba-tiba dokter menjawab, ini sakitnya sama dan dikasih obat pun yang sama. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian mereka diberikan obat. Malam pun tiba. Dan malam itu kejadiannya adalah ketika mereka tidur sekitar jam 11 malam, semua tampak hening dan mereka pun tiba-tiba menggigil secara bersamaan keempat anak tersebut. Ya, keempat anaknya secara bersamaan menggigil. Orang tuanya pun mendadak panik. Mereka membawanya ke orang bisa setempat yang terdekat. Ya mungkin entah itu dokter, entah itu ulama atau apalah, minta tolong diobati. Anaknya tiba-tiba menggigil padahal sudah dikasih obat dari dokter. Setelah empat-empatnya didatangi ke tempat yang sama, ke orang tersebut lah ya, orang pintar atau orang bisa. Lalu orang bisa tersebut menjawab, ini mereka menemukan sesuatu. Ya, mereka menemukan sesuatu dan tolong sesuatu tersebut harap dikembalikan dan dikubur jauh-jauh. Dan hanya mereka yang bisa menemukan, dan hanya barang tersebut yang bisa menyembuhkan mereka. Loh, tentunya orang tua tersebut keheran-heran. Memang mereka menemukan apa? Betul, karena tiga orang tua tersebut tidak mengetahui ceritanya. Yang mengetahui ceritanya hanya bapaknya Adi. Yang pertama menemukan boneka di teras dan disuruh buang kan bapaknya Adi. Setelah itu bapaknya Adi pun berbicara terhadap empat orang tua teman-temannya. Ya, diceritakan bahwa Adi menemukan sebuah boneka
berwujud seperti ini, yang gini diceritakan secara detail. Dan tiba-tiba bapak ulama tersebut mendatangi rumah Adi tanpa diundang, tanpa diberitahu rumahnya, kan tidak tahu ya rumahnya Adi di mana. Datang ke rumah tersebut dan berbicara terhadap bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oh Pak Haji, mangga kalebet Pak. Hatur nuhun. Punten Bapak, abdi bade langsung tolong boneka yang ditemukan oleh anak Bapak harap dibuang atau berikan terhadap saya. Itu yang Bapak pintar itu bilang. Lalu mereka pun bertanya-tanya entah di mana bonekanya, dan setahu saya sudah dibuang. Bapak tersebut berbicara, boneka ini belum dibuang Pak, tolong temukan, kalau tidak akan menjadi korbannya adalah orang yang menemukannya, salah satunya anak Bapak. Astaga. Tentunya bapaknya pun kaget. Akhirnya setelah itu berusaha mencari keterangan di mana letak boneka tersebut. Selidik, akhirnya Bapak itu menemukan bonekanya. Ya, betul. Bapak itu menemukan boneka di tempat permainannya mereka yang berempat anak itu, Adi, Budi, Dini, dan Cindy. Menemukan boneka tersebut dan secari kertasnya itu pun masih ada di situ. Betul, secari kertasnya masih ada. Dibuka dan dibacakan oleh bapaknya kalimat itu dengan memegang boneka. Dengan dibacakan secari kertas yang dia temukan yang tadi. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Datanglah kemari, datang sendiri, pulang tak diantar, datang tak dijemput. Lalu Bapak Adi pun menancapkan boneka tersebut ke tanah. Seperti, ya, mereka menancapkannya ke tanah. Setelah menancapkan ke tanah, tiba-tiba ada sesuatu hal keanehan. Bapak Adi seketika itu matanya membalik ke belakang berwarna putih dan bergumam seperti ini. Dan seperti itu seterusnya. Entah apa yang dilakukan oleh Bapak Adi. Apakah dia yang mengetahui ceritanya? Apakah dia pemilik boneka tersebut? Atau dia yang membuang bonekanya terlebih dahulu sebelum kejadian-kejadian? Ya, begitu teman-teman. Oke. Cerita ini akan dilanjutkan kembali minggu depan. Bagaimana kelanjutannya tetap di Pabdokdap channel, dan jangan lupa dengarkannya jangan sendirian. Oke? Dengarkan berdua, minimal berdua, dan jangan memakai headset. Suaranya boleh dikeraskan di loudspeaker, tapi jangan memakai headset. Oke? Saran dari saya. Oke, sekian dulu sesi pertama. Tunggu sesi yang kedua, akan ada cerita selanjutnya. Jeda waktu 5 menit. Oke? Mohon izin 5 menit, istirahat dulu sebentar teman-teman. Thank you. Tunggu di sini ya. Cerita selanjutnya akan tayang nih.
Oke, selamat malam kembali dan selamat bertemu lagi. Oke deh, aduh, teman-temanku, mohon maaf, aku tadi tidak bisa baca komen atau apapun. Topeng apa ya? Topengnya gerak. Hah? Topengnya gerak? Mana topeng gerak? Emang ada? Masa sih? Topeng mana topeng? Ini kena angin kali, kena angin mungkin. Ya entahlah, ya sudahlah, kita jangan beranggapan yang negatif dulu, kita positif aja dulu, ting tong gitu. Enggak, masa kena angin kayak gitu, masa iya sih? Bener, nggak bisa gue lihat sih, karena sorry, apa namanya, gimana mau lihat orang fokus lagi cerita. Sorry. Mana sih? Iya. Sorry teman-teman, sorry. Oke. Jadi kita lanjut lagi nih ya, cerita selanjutnya. Ini cerita selanjutnya itu kejadiannya tetap di Bandung ya, tepatnya nanti juga kalian tahu sendiri, akan aku ceritain. Tapi sebelumnya aku santai-santai dulu aja, ngobrol-ngobrol nih. Jadi buat scene yang pertama tadi yang aku ceritain awal itu, nanti lanjutannya ada di scene yang ke-1 juga minggu depan, di hari yang sama, di jam yang sama, jam 9 malam di hari Kamis. Itu akan ada cerita lanjutan yang tadi scene pertama. Dan apabila scene kedua ini panjang pun nanti akan dilanjutkan lagi ke scene yang kedua di minggu depan. Jadi buat kalian teman-teman yang udah nonton, boleh pantengin aja. Nanti kalau misalnya kalian ingin share cerita atau ingin punya cerita sendiri, boleh kirim aja DM ke aku, nanti aku ceritain di sini. Karena semua cerita yang di sini aku ceritain itu mayoritas itu kejadiannya nyata, dan kejadiannya itu ini cerita Jalangkung. Iya, tuh ceritanya cerita Jalangkung. Tanya tuh Indri. Nggak tahu, asli nggak lihat. Bener nggak lihat apa-apa, swear. Soalnya tadi juga sempat ya lihat komennya banyak, cuman bingung. Ya gitu, masa sih, nggak tahu juga gitu. Karena nggak bisa lihat sih, jujur. Bingung mau lihatnya gimana. Jadi ini nanti aku ceritain lagi untuk selanjutnya, cerita yang kedua. Tadi aku minum dulu ya. Cerita ini diangkat dari kisah nyata, dan kisah nyatanya pun itu memang kejadian, dan sampai sekarang pun masih ada buktinya di Bandung. Nanti mau aku jelasin lokasinya, bukan di mana ya, tapi memang kejadiannya di situ. Mati lagi. Jadi pada awal, tanya Indra, lihat cerita bukan ponor, bukan horor, tapi topengnya kenapa ikut gerak? Waduh, nggak tahu ikut gerak dari mana. Asli, kalau misalnya tahu pasti ngasih tahu sih, cuman ya nggak tahu sih, I don't know lah, apakah memang seperti itu atau tidak. Emang seru ya. Cuman ini sebetulnya ceritanya nostalgia dari yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang suka mendengarkan radio Ardan atau suka mendengarkan radio-radio lain, yang pernah juga mungkin dulu kalian pernah dengar yang namanya Nightmare Side ya. Nightmare Side juga nyeritain seperti ini gitu.
Cerita pertama kata orang tuh topeng kenapa ikut gerak. Waduh, nggak tahu sih. Udah biarin aja lah. Siap. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Ceritanya berawal dari sebuah keluarga sedang liburan di Bandung. Ya, karena memang mereka orang Bandung dan sedang liburan sekolah. Oke. Ini kisah berdasarkan kisah nyata. Kalau nggak salah sih pernah diangkat di film juga ya, di bioskop, entah nggak tahu di bioskop, nggak tahu di layar lebar, nggak tahu di layar tancap, nggak tahu di layar kapal terbang, nggak tahu lah yang mana. Ada anak bernama Uci. Ya, ada yang tahu Uci belum ya? Aku cerita ini ceritanya tentang cerita Uci. Jadi bapak, ibu, dan anak ini mereka sedang liburan. Karena sedang liburan, otomatis mereka berencana untuk untuk makan malam di satu tempat gitu. Setelah makan di satu tempat, mereka parkir, mereka bawa mobil, mereka mengendarai mobil ke satu tempat itu. Tetapi karena tempatnya ramai, penuh gitu ya, otomatis mereka cari tempat parkir yang mendekati area yang dituju gitu. Lalu setelah mobil parkir, otomatis mereka jalan kaki menuju lokasi tempat makan yang mereka inginkan. Ya, lalu jalan agak berjalan jauh dikarenakan pada waktu itu adalah kondisinya macet gitu. Setelah macet, mereka jalan kaki mendekati lokasi. Otomatis karena di sebelah sana di seberang, mereka harus menyeberang. Setelah mereka jalan, kata bapaknya, ayo kita nyebrang, jangan di sini terlalu ini jalannya, kita nyebrang aja ke depan ke sebelah sana, ayo nyebrang, hati-hati nyebrangnya, kata bapaknya. Mah pegangin Uci pegangin, takutnya dia nyebrang sendiri, itu bonekanya dong disimpan. Gak mau, kata Uci bonekanya nggak mau, aku ingin pegang bonekanya. Lalu dia jalan menyeberang bertiga, jalan 1, 2, 3, ayo nyebrang. Ketika itu ada suara mobil yang sangat kencang dari arah Ciumuleuit, dari Bandung ya, Ciumuleuit Ciamplas, dari Ciumuleuit arah ke Babakan Siliwangi dengan kencang sekali. Tidak bisa terkontrol dan tidak bisa menekan remnya. Remnya pun berdecit sih, tapi tidak terkontrol tenaganya karena dia lewat terlalu kencang. Dan akhirnya bapak, ibu, dan Uci tertabrak. Ya, mereka tertabrak. Mereka mental dan seketika bapaknya dan ibunya meninggal di lokasi. Setelah itu Ucinya pun sempat dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Setelah dibawa ke rumah sakit, sambil bergumam, Uci itu selalu berbicara, bonekaku mana, bonekaku mana. Terus seperti itu dan berulang-ulang. Sanak saudaranya pun datang ke lokasi, ke rumah sakit, memberikan semangat kepada Uci, karena Uci pun dalam keadaan tidak sadarkan diri entah berapa lama.
Tapi ucapan yang selalu keluar dari mulut Uci adalah bonekaku mana, boneka mana, bonekaku mana. Itu terus dan berulang-ulang. Secara spontan otomatis dari keluarganya, mungkin pamannya atau sepupunya, mencoba mencari boneka apa yang Uci bawa ketika waktu Uci berangkat. Di sekitaran TKP dicari-cari, boneka tersebut tidak ada. Dan lambat laun, setelah berganti hari dan berganti hari, nyawa Uci pun tidak tertolong. Ya, Uci pun akhirnya meninggal dunia. Lalu setelah itu dilakukan penguburan. Selang 1 minggu dari kejadian Uci meninggal atau setelah tabrakan tersebut, ada satu mobil melewati lokasi tersebut. Dia melihat ketika melewati area bawah, mobil tersebut perlahan karena dia ingin mengetahui, oh ini ternyata lokasi yang kemarin ada kecelakaan. Ya, setelah didatangi dan mobil pun itu perlahan lambat laun melihat lokasi kejadian yang dilihat oleh si pengemudi tersebut. Tetapi seketika mata orang itu terpana terhadap satu titik, satu pohon. Ya, di pohon tersebut ada satu boneka menggantung. Ada satu boneka menggantung di pohon tersebut. Boneka anak kecil lusuh didekati oleh dia. Setelah didekati, tidak lama kemudian ada satu buah mobil kencang juga melewati area tersebut dan hampir saja tertabrak. Ya, orang itu hampir tertabrak. Orang itu mundur dengan refleks, astagfirullahaladzim, hampir tertabrak oleh mobil yang sedang melewat. Lalu dia masuk ke mobil dan beranjak pulang, pergi kembali. Selang berapa lama, 1, 2, 3 hari, makin ramai ceritanya dan tempat itu pun makin ramai didatangi orang. Dan beberapa orang pun yang mengalami kejadian yang sama sering melihat boneka tersebut kadang menggantung, kadang terikat di pohon, kadang tergantung di atas, kadang tergeletak di bawah. Tapinya, anehnya, tidak ada satu orang pun yang ingin mencoba mengambil boneka tersebut, karena yang mereka takutkan adalah takut terjadi sesuatu hal. Lalu lambat laun cerita itu pun makin meluas dan itu adalah menjadi sebuah peringatan terhadap kita ketika melewati area tersebut, karena areanya sangat riskan sekali, menikung dan menanjak, jalannya kosong, penerangannya pun kurang, sering terjadinya kecelakaan. Dan yang disalahkannya adalah dari penampakan boneka Uci. Ya, itu akhirnya menjadi sebuah perbincangan, kecelakaan tersebut diakibatkan oleh boneka Uci. Padahal tidak, hanya memperingati bahwa boneka Uci adalah simbol peringatan terhadap para pengemudi yang tengah malam jangan terlalu kencang atau tetap waspada dalam situasi belok, menanjak ataupun sepi ataupun malam hari tanpa penerangan. Oke, itu teman-teman cerita terakhir dari Merinding Story malam ini adalah tentang boneka Uci yang sempat ramai dijadikan perbincangan. Kejadiannya itu adalah di Babakan Siliwangi. Ketika turunan ada jembatan, di situ keluarganya meninggal seluruhnya, bapak dan ibu, dan Ucinya pun sempat selamat dulu dibawa ke rumah sakit beberapa hari dan akhirnya pun meninggal. Tetapi ucapan yang selalu keluar dari mulutnya Uci adalah
Mana bonekaku? Bonekaku mana? Bonekaku mana? Dan sampai sekarang masih jadi misteri. Kenapa boneka tersebut masih muncul di belokan tempat TKP kejadian laka lantas tersebut. Kadang menggantung, kadang terikat di pohon, kadang dia tergeletak, dan sampai sekarang pun tidak ada yang berani memegang boneka tersebut. Ya, itu salah satu simbol adalah tikungan yang berbahaya, harus turunkan kecepatan dan tetap waspada meskipun penerangannya sangat minim. Ya, cerita itu sempat ramai pergunjingan dan akhirnya yang disalahkannya adalah boneka Uci, padahal bukan, karena memang ada beberapa, mungkin kita juga pernah mengalami kecepatan tinggi itu sangat enak, tapi hati-hati berbahaya karena bisa membahayakan orang lain juga. Betul. Oke, buat teman-teman, sekian dulu cerita Merinding Story. Nantikan Merinding Story minggu depan di channelnya sama, di channelnya Pap Dogdag. Dan jangan lupa lanjutan scene 1 tadi akan dilanjutkan minggu depan. Tetap stay di sini jam 9 malam hari Kamis. Oke? Dan pesannya, jangan dengarkan sendirian dan jangan menggunakan headset. Boleh keraskan suara di loudspeaker, tetapi temanilah, jangan mendengarkan sendiri. Buat kalian yang berani, mantap. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di Merinding Story minggu depan. Salam waspada, salam selalu, salam selalu, salam. Dadah, salam Pap Dogdag. Metal.